Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Widiawati SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Sukorejo Kendal, sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah saya sendiri. Uji kinerja praktik pembelajaran tersebut saya laksanakan dengan cara daring. Selamat menyaksikan kegiatan pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan bagaimana kabar anak-anak semua? Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, baik. Iya, alhamdulillah hari ini semua semangat ya. Harus semangat anak-anak, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar bersama walaupun hanya secara virtual. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat lagi, mari anak-anak kita sapa teman-teman kita ya, agar kita semua lebih semangat dan lebih akrab. Ayo, 1, 2, 3. Selamat datang guru. Selamat datang kawan-kawan. Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kawan-kawanku. Mari kita bersama jawab disiplin adalah kunci keberhasilan. Mari kita melakukannya cerdas dan belajar. Kelas 6B. Hebat. Baik, terima kasih semangatnya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita awali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Ya, silakan Mbak Intan. Duduk siap, gerak. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih Mbak Intan sudah memimpin kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Baik, anak-anak semua yang hadir pada pembelajaran daring hari ini semua menggunakan HP milik sendiri-sendiri ya. Oh iya, semua menggunakan HP milik sendiri. Baik. Sekarang Ibu cek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Sudah masuk semua ya anak-anak ya? Iya. Terima kasih, sudah tepat waktu ya. Baik, anak-anak, silahkan anak-anak mengisi daftar link presensi yang sudah Bu Ayu kirimkan di WA Group. Silahkan anak-anak mengisi link presensi tersebut dengan jujur. Artinya sesuai kehadiran anak-anak pada pembelajaran daring dengan menggunakan Zoom ini. Karena sikap jujur anak-anak juga Ibu nilai pada pembelajaran hari ini ya.
Nah, anak-anak, selain sikap jujur anak-anak, ibu juga akan menilai sikap disiplin anak-anak, khususnya dalam mematuhi aturan fungsi penggunaan fitur Zoom ini. Anak-anak masih ingat ya dengan peraturan pembelajaran daring ini? Fitur-fitur yang ada di aplikasi Zoom, anak-anak semua sudah paham ya? Baik, dalam pembelajaran ini Ibu minta semuanya kamera harus diaktifkan. Baik, hebat semua anak-anak kelas 6B. Baik, anak-anak, supaya kita lebih semangat, mari kita tepuk kelas 6B hebat dulu yuk. Kelas 6B hebat, hebat, Baik, anak-anak, sebelum ibu menyampaikan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak harus menyanyikan lagu tersebut dengan disiplin dan percaya diri ya. Siap? Garuda Pancasila, Aku sedia berkorban untukmu Pancasila dan negara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak pastinya lebih semangat ya. Iya, walaupun kita hanya melaksanakan pembelajaran secara virtual, semangat belajar dan berkarya kita harus tetap ditingkatkan. Semangat ya anak-anak. Tak lupa, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Masih ingat ya? Iya, kita harus tetap rajin mencuci tangan dan jika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Betul sekali, hebat anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang siap belajar semua ya anak-anakku? siap. baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang berpikir global, bertindak lokal. Nah, ayo, siapa dari anak-anak yang masih ingat makna dari pernyataan tersebut? Silakan raise hand. Oh ya, Mbak Intan, silakan. Maksudnya adalah kita boleh belajar mencari wawasan di seluruh pelosok negeri, Bu, tetapi tidak boleh melupakan tanah air tercinta yaitu Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Intan. Ini ada pendapat lain ini, ya. Ya, silakan Mas Denis. Kita sebagai warga negara harus mencintai apa yang ada di negara kita. Contohnya, cinta produk Indonesia, tidak mengkonsumsi barang impor terus-menerus karena bisa merugikan produk dalam negeri. Iya, tepuk tangan untuk Mas Denis, hebat. Nah, seperti yang disampaikan teman-teman kalian, bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus bisa mencintai dan menghargai hasil berbagai bidang dari bangsa kita sendiri anak-anak. Salah satunya adalah dengan cara tadi, yaitu mencintai produk dalam negeri. Namun, bagaimana jika kita sebagai warga negara Indonesia lebih mencintai produk-produk luar negeri? Apa sih dampaknya untuk negara kita? Nah, itu yang nanti akan anak-anak cari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, hari ini anak-anak bersama dengan Bu Ayu, kita akan belajar tema 4, subtema 3, yaitu globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran keempat. Silahkan anak-anak siapkan alat tulisnya dan perhatikan bahan ajar yang sudah Bu Ayu kirimkan di WA Group ya. Baik, sebelum Ibu masuk pada materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak-anak akan mampu menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks bacaan tersebut dengan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak akan mampu menyajikan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif. Nah, pada pembelajaran hari ini,
selain Bu Ayu menilai pengetahuan anak-anak terkait materi tersebut, Bu Ayu juga akan menilai segala aktivitas kegiatan pembelajaran anak-anak, yaitu meliputi sikap jujur, disiplin, percaya diri, tanggung jawab, dan sikap toleransi. Nah, serta aspek keterampilan anak-anak dalam proses diskusi nanti. Anak-anak harus memperhatikannya ya. Kegiatan inti. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan inti pembelajaran ini. Supaya lebih semangat, kita yel-yel kelas 6B dulu ya. Kelas 6B. Hebat. Hebat. Oh, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, Bu Ayu sudah mengirimkan link LKPD di WA Group. Silakan anak-anak amati LKPD tersebut dengan disiplin, guna sebagai petunjuk aktivitas yang dapat anak-anak lakukan selama kegiatan pembelajaran, khususnya nanti ketika anak-anak berdiskusi. Nah, anak-anak, Ibu sudah menyiapkan teks bacaan yang berjudul Aku Cinta Produk Indonesia. Silakan anak-anak bisa membacanya dalam hati dan memahaminya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Selamat membaca anak-anak. Sudah selesai membacanya ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Iya, terima kasih. Berdasarkan teks bacaan yang berjudul Aku Cinta Produk Indonesia, coba anak-anak jawab pertanyaan Bu Ayu. Yang pertama, sebutkan salah satu manfaat globalisasi berdasarkan teks tersebut. Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Naya ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Hebat semua anak-anak kelas 6B. Berarti tadi kalian sudah membacanya dengan sungguh-sungguh. Hebat semua. Nah, anak-anak, berdasarkan LKPD yang sudah Bu Ayu bagikan di WA Group, nanti anak-anak bersama dengan kelompoknya akan menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif pada teks bacaan yang berjudul Aku Cinta Produk Indonesia. Sekarang Bu Ayu akan membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok ya. Nah, anak-anak, sekarang bersama dengan kelompokmu, Ibu akan tayangkan video tentang mengapa produk luar negeri lebih diminati. Bersama dengan kelompokmu, kalian akan mendiskusikan LKPD yang sudah Bu Ayu kirimkan tadi. Jadi, anak-anak harus mengamati video tersebut dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa anak-anak, kata-kata yang penting dari video tersebut harus dicatat ya. Selamat mengamati video anak-anak. Selamat pagi, kembali lagi bersama berita Kompas TV hari ini. Kami akan melaporkan pengaruh globalisasi dalam perkembangan keberagaman ekonomi di bidang pemasaran ponsel pintar atau Android di Indonesia. Coba Anda periksa kembali barang-barang yang Anda gunakan setiap harinya, baik berupa barang elektronik maupun barang alat rumah tangga lainnya. Apakah itu merupakan produk dalam negeri atau didominasi oleh produk impor lainnya? Nah, seperti yang saya pegang saat ini adalah ponsel pintar hasil produksi dari Cina. Dan untuk kualitas di kelasnya, ponsel pintar ini dibanderol dengan harga 900 ribuan saja. Murah bukan? Dan mari kita periksa untuk merek HP di dalam negeri. Untuk merek HP dalam negeri, di kualitas ponsel pintar ini dibanderol dengan harga 1.700.000 ribuan. Perbedaan harga yang jauh bukan? Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi minat pembeli Indonesia untuk lebih memilih produk-produk dari luar negeri, misalnya dari Cina dan Tiongkok.
dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri. Berikut data laporannya. Tiongkok masih menjadi pemasok barang impor non-migas. Data Badan Pusat Statistik terakhir menunjukkan sejak awal tahun hingga Juli 2018, Tiongkok masih menguasai impor sebesar 27,3%. Disusul dengan Jepang 11,5% dan Thailand sebesar 6,9%. Lagi-lagi masalah harga yang membuat konsumen yang memilih barang impor Tiongkok. Kualitasnya, terus bahan bakunya, terus yang pasti modelnya lagi. Menang di model lah. Ya, kalau jujuran, secara nasionalisme produk lokal, produk Indonesia tentunya. Tapi kalau melihat situasi harga sekarang, ya produk Cina, kita boleh jujur. Sebagai konsumen, memang saya pasti memilih produk ini. Ya, tetapi saya mengharapkan kalau produk Indonesia juga jauh lebih baik ke depannya. Ini bukan berarti Indonesia tidak bisa memproduksi sendiri barang-barang serupa. Namun, kalau bicara harga, harus diakui barang lokal sulit bersaing. Rendahnya biaya produksi dari produk Tiongkok sangat mempengaruhi harga. Tiongkok mampu memproduksi sendiri komponen-komponen bahan baku, sedangkan Indonesia sebagian besar komponen barang masih harus impor sehingga harga jual menjadi lebih tinggi. Kini kembali pada konsumen Indonesia, lebih pilih menggunakan produk lokal atau produk dari luar negeri. Ya, sudah mengamati isi video tersebut ya? Ternyata banyak sekali produk-produk luar negeri yang dijual di Indonesia dan banyak yang kita konsumsi. Salah satunya seperti yang ada di video tersebut, yaitu permintaan pasar produk ponsel pintar buatan luar negeri yang masih menduduki peringkat pertama di Indonesia. Nah, berdasarkan permasalahan yang ada pada video tersebut, dapatkah anak-anak menjelaskan apa sih topik masalahnya? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Silakan raise hand anak-anak. Nanti barang Indonesia jadi nggak laku, Bu. Iya, betul sekali Mbak Ica. Tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, berdasarkan video tersebut, silahkan anak-anak diskusikan dengan kelompoknya tentang permasalahan yang ada pada video yang ada dalam LKPD yang sudah Bu Ayu bagikan ya. Nanti bersama dengan kelompokmu diskusikanlah hal-hal berikut. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, mengapa produk-produk buatan dari luar negeri lebih banyak diminati dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan dengan produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara apabila masyarakatnya lebih menyukai dan mengonsumsi barang impor. Dan yang terakhir, sajikanlah beberapa tindakan yang mencerminkan sikap terhadap cinta produk Indonesia di bidang keberagaman ekonomi semenarik mungkin. Kemudian, kampanyakanlah dengan teman-temanmu mengenai tindakan tersebut dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Perlu anak-anak ingat kembali bahwa ketika nanti pada kegiatan diskusi, segala aktivitas anak-anak akan Ibu amati dan Ibu nilai, khususnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan sikap toleransi anak-anak dalam berdiskusi. Jangan lupa nanti anak-anak bermusyawarah untuk memilih ketua kelompok ya, guna untuk memimpin dalam diskusi. Oke, baik. Untuk itu berdiskusilah dengan disiplin ya anak-anak ya. Jangan lupa setiap kelompok harus menyiapkan satu yel-yel semangat yang nanti disampaikan
pada saat mempresentasikan hasil diskusi. Waktu diskusi anak-anak adalah 15 menit. Siap belajar, semangat dan selamat berdiskusi anak-anak. Proses diskusi kelompok 1. Mengapa produk buatan luar negeri lebih banyak diminati dan dimiliki daya? Terus yang ketiga, Denis. Ya. Sajikanlah beberapa tindakan yang mencerminkan sikap cinta produk Indonesia di bidang keragaman ekonomi semenarik mungkin. Kemudian, kampanyekanlah kepada teman-temanmu mengenai tindakan tersebut dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Di sini ada tulisan mencintai produk Indonesia. Terus, Ayo beli barang-barang lokal seperti membeli buah lokal, memakai baju batik, memakai sepatu lokal, membeli makanan lokal, membeli tas lokal dan baju-baju lokal. Proses diskusi kelompok 2. Ya, sekarang kita langsung diskusi ya teman-teman. Untuk mendiskusikan yang tentang kosakata non baku dari bacaan ini teman-teman. Aku cinta produk Indonesia. Kosakata non bakunya teknologi. Kosakata bakunya teknologi. Oh ya, gimana pendapat teman-teman? Kalian setuju tidak dengan pendapatnya Intan? Setuju. Setuju. Oh ya, kita lanjutkan kita mendiskusikan yang pertanyaan, mengapa produk-produk buatan luar negeri lebih banyak diminati dan memiliki daya saing tinggi dibanding produk dalam negeri? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan teman-teman. Intan bisa berpendapat? Ya, karena produk luar negeri Silahkan berpendapat. kualitasnya lebih bagus daripada produk dalam negeri dan harganya lebih terjangkau. Dan produk luar negeri banyak menciptakan inovasi yang kreatif. Produk luar negeri dipromosikan secara menarik. Kita lanjutkan yang kedua. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara apabila masyarakatnya yang lebih menyukai dan mengonsumsi barang impor, barang dari luar negeri? Siapa nih yang mau berpendapat? Nantinya akan banyak pengrajin Indonesia yang menjadi pengangguran dan banyak produk dalam negeri yang tidak laku dan terjadi persaingan yang tidak sehat karena pengaruh pedagang bebas. Baik, semua sudah kembali ke room utama ya. Tadi bagaimana diskusinya anak-anak? Semua anggota kelompok berpendapat dengan baik? Iya, Bu. Iya, Bu. Semuanya kompak. Kompak. Oke, terima kasih anak-anak. Hebat anak-anak semua. Nah, sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Aturan sebelum anak-anak menampilkan hasil diskusinya, silakan setiap anggota kelompok menyampaikan yel-yel semangatnya terlebih dahulu. Siap anak-anak? Baik, sekarang Ibu tunjuk ya. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa sampaikan pula yel-yelnya terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Teman-teman, mari kita beryel-yel kelompok 1 dulu. Kelompok 1 itu Ilyas juga Deni. ayo Lalu bersama kami kita bisa ayo. Mengapa produk-produk buatan luar negeri lebih banyak diminati dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan produk dalam negeri? 1. Masyarakat merasa bahwa produk luar negeri lebih berkualitas dibanding dengan produk dalam negeri. 2. Kemasan barang dikemas secara menarik sehingga
menarik minat masyarakat. 3. Produk luar negeri banyak menciptakan barang yang beraneka ragam, pilihan dan kualitas. 4. Produk luar negeri dipromosikan secara menarik, contohnya dengan keterlibatan artis yang terkenal atau terpopuler, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membeli. 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara apabila masyarakatnya yang lebih menyukai dan mengonsumsi barang impor, barang dari luar negeri. Barang-barang produksi dalam negeri akan terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dengan kualitas yang bagus, sehingga menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambah pengangguran dalam negeri. Munculnya sifat konsumerisme, yaitu sifat yang mengartikan bahwa status seorang dilihat dari penggunaan barang-barang mewah. Ini adalah kampanye kelompok 1 untuk mencintai produk negeri. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 anak-anak. Luar biasa hasil diskusi kelompok 1 ya. Mantap sekali. Dan ililnya juga menarik. Hebat kelompok 1. Nah, anak-anak, berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, siapa dari kelompok 2 yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Tidak, Bu. Ya, kalau begitu Ibu lanjut ke kelompok 2 ya. Baik, silahkan kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa tampilkan dulu yel-yel semangat kelompoknya ya. Silakan kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 2 siap? Ya. Oke. 1, 2, 3. Kelompok 2 pilihanku, anggotanya pintar, cerdas, ulalala, ada kami yang selalu ceria dan semangat untuk diskusi bersama, ulalala. Mari kawan kita berdiskusi, tanggung jawab kerjasama dan disiplin itu moto kita. Kelompok 2 cerdas, kompak, ulala. Mengapa produk-produk buatan luar negeri lebih banyak diminati dan memiliki daya saing tinggi dibanding produk dalam negeri? 1. Menurut masyarakat, produk luar negeri lebih berkualitas dibandingkan dengan produk dalam negeri karena berasal dari negara maju. Yang kedua, produk luar negeri banyak menciptakan inovasi yang kreatif dan beragam pilihan sesuai harga dan kualitas. Yang ketiga, produk luar negeri dipromosikan secara menarik. Yang keempat, kemasan produk luar negeri sangat berwarna dan dikemas semenarik mungkin. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara apabila masyarakatnya yang lebih menyukai dan mengonsumsi barang impor, barang dari luar negeri? 1. Produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Bu, posternya untuk mempromosikan produk Indonesia. Ya. Yuk, cintai produk Indonesia dengan cara membeli tas produk Indonesia, mengoleksi batik, membeli buah lokal, membeli sepatu lokal, memakai barang dalam negeri lebih bagus. Itu tanda kita mencintai produk
Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Luar biasa hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 2 juga mantap sekali yel-yelnya ya. Sangat energik, hebat. Baik, kalau begitu mari kita simpulkan hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, siapa yang mau berpendapat untuk menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Oh ya, silakan Mbak Ica. Kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini, kita bisa menentukan kosakata tidak baku dan kalimat tidak efektif, Bu, serta perbaikannya. Ya. Yang kedua, kita bisa mengetahui dampak dari adanya keberagaman ekonomi dan globalisasi terhadap produk-produk yang dijual. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ica anak-anak. Ya, hebat Mbak Ica. Baik, berdasarkan pendapat kesimpulan dari teman-teman kalian memang sudah tepat ya. Jadi, apa yang anak-anak diskusikan pada hari ini, kita telah membahas tentang menentukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif beserta perbaikan kata dan kalimatnya. Kemudian, dengan berdiskusi tadi, anak-anak juga dapat menyelesaikan permasalahan tentang motif. Kemudian, dengan berdiskusi tadi, anak-anak juga dapat menyelesaikan permasalahan tentang motif masyarakat lebih menyukai produk luar negeri. Dan kita pun juga sudah menelaah akan pentingnya sikap cinta produk Indonesia dalam keberagaman ekonomi suatu negara. Wah, ternyata pada hari ini kita sudah belajar banyak materi ya anak-anak ya. Baik, karena tadi kita sudah berdiskusi, alhamdulillah anak-anak bisa dengan mudah memahami dan menelaah materi yang kita pelajari pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kegiatan penutup. Oke, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan beri penguatan terkait hal-hal tersebut. Silakan anak-anak mengamati slide PPT yang Ibu tampilkan dengan disiplin ya. Nah, globalisasi. Tadi anak-anak juga bicara tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Seperti pada pembelajaran sebelumnya, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, ya, sehingga tidak jelas lagi batasannya. Itulah sebabnya tadi kita mengenal pernyataan berpikir global, bertindak apa anak-anak? Bertindak lokal. Ya, kita boleh mencari informasi ke berbagai seluruh penjuru dunia, tapi tetap harus mencintai dalam negeri, yaitu negeri kita sendiri. Kemudian, nah, dampak dari globalisasi ini mempengaruhi berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Nah, yaitu bidang ekonomi keberagaman ekonominya. Tentunya dengan adanya globalisasi ada dampak positif dan dampak apa anak-anak ini? Negatif ya. Dampak positifnya, ayo coba dibaca nomor 1. Ini apa? Dampak positif globalisasi. Kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Oke, dampak negatifnya yang pertama? Pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Betul. Kemudian dampak positif yang kedua, mudah mendapatkan barang-barang impor. Ya, dari luar negeri dengan harga terjangkau. Dampak negatif yang kedua, memicu konsumerisme. Ya, nah, untuk kegiatan refleksi pada hari ini, coba anak-anak jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan gambar pada PPT tersebut, kategorikanlah mana yang termasuk sikap cinta produk lokal dan sebaliknya. Ayo, coba Mas Denis yang mana?
salah satu contoh produk Indonesia yang mana? B, Bu. B. Ya, yang B. Ya. Dengan kulit buaya Papua. Iya, baik. Papua adalah salah satu daerah di wilayah Indonesia. Jadi kita harus melestarikan kebudayaan ekonominya. Yang kedua, coba Bu Ayu, dari 6 gambar ini mana sikap yang menunjukkan perilaku tidak cinta produk Indonesia? Ayo, sebutkan 3. Ayo, yang mana? C. Ya, A. C. Ya, baik, iya A, kemudian C dan E. Nah, ini kenapa Bu yang E kok tidak cinta produk Indonesia ini padahal dia sudah mengekspresikan wajahnya ya. Nah, ya coba kita jangan lihat ke ekspresinya, kita lihat ke ini anak-anak. Nah, lambang yang di handphonenya ini lambang apa anak-anak? iPhone. iPhone. Buatan siapa? Negara mana? Amerika. Betul sekali. Iya. Ini kita definisikan dia punya HP iPhone nih. Ekspresinya begini, saking senengnya memakai produk dari Amerika. Tiba-tiba ini pecah, langsung sedih. Nah, ini ya. Jadi belum tentu juga produk Amerika itu kalau jatuh awet ya. Ini adalah bukti bahwa tidak semua produk dari luar negeri itu bagus. Dan sebaliknya, produk-produk dalam negeri itu juga tidak semuanya kualitasnya buruk ya. Jadi ada produk-produk dalam negeri yang juga kualitasnya sangat bagus. Tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak terkait pembelajaran hari ini? Coba tunjukkan kepada Bu Guru ekspresi apa yang sudah anak-anak lakukan pada pembelajaran hari ini. Yang A, B, atau C dengan senyuman. Coba Ibu mau lihat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Berarti anak-anak semuanya senang dengan pembelajaran hari ini ya? Senang. Iya, baik, terima kasih. Nah, sekarang silakan anak-anak dokumentasikan ekspresi perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini dengan membawa hasil diskusi terkait LKPD dengan meminta bantuan anggota keluarga anak-anak untuk memfotokannya. Kemudian kirimkan foto tersebut ke nomor WA Bu Ayu. Semangat ya anak-anak. Oke, untuk mengetahui pemahaman anak-anak terkait materi tersebut, Bu Ayu sudah kirimkan link soal evaluasi di WA Group. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak mengerjakannya secara jujur dan mandiri ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan mengecek hasil pengetahuan anak-anak di email Bu Guru. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung acara. Besok kita akan belajar tema 4, subtema 3 pada pembelajaran 5. Anak-anak, nanti malam jangan lupa untuk mempelajari bahan ajarnya ya. Jangan lupa juga anak-anak tetap harus semangat belajar dan menjaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan disiplin. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan siapa yang akan menutup dengan doa? Ya, silakan Mbak Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Terima kasih Mbak Intan sudah menutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih anak-anak atas semangat dan pengalamannya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Ayu ya. Tetap semangat belajar dan berkarya. Kelas 6B
Hebat. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.